Tuhan akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Siap menerima firman Tuhan pagi hari ini? Siap menerima firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Mengalir pulihkanku
Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan sungguh baik. Kuasa kasih-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah sampai hari ini. Kami bersyukur di pagi hari ini boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berfirman kepada kami semua. Pakai hamba dengan segala kekurangan dan kelemahan untuk menjadi alat saluran bagi kebenaran firman-Mu. Dan kami yang ada di tempat ini semua akan dimengertikan sendiri oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Tuhan, semua yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita ada di tempat ini kembali. Nama saya Pendeta Yahya Tanijaya. Terima kasih buat undangan dari Gembala dan Penatua di tempat ini. Bapak Ibu, dengan tidak terasa kita sudah meninggalkan bulan Januari. Rasanya kemarin itu masih kita boleh merayakan tahun baru. Tetapi itulah kecepatan daripada waktu yang tidak terasa, sehingga kita ada di bulan Februari, minggu yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang harus kita perhatikan ketika kita mau menganalisa kehidupan kerohanian. Karena yang terpenting itu bukan soal berkat, yang terpenting itu bukan soal kemakmuran secara jasmani, tetapi yang terpenting itu adalah kesehatan kerohanian kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kalau rohani kita sehat, maka semuanya akan menjadi sehat. Kalau kerohanian kita sehat, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kalau kita serupa dengan Kristus, apa yang menjadi persoalan anak adalah persoalan Bapa. Jadi tanggung jawab Bapa adalah menyelesaikan persoalan daripada anak. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul kalibrasi. Kalibrasi atau penteraan, tera. Ya, kita sering mendengar kata kalibrasi ini di dalam semua aspek kehidupan. Kalau kita mengenal di masyarakat ada timbangan. Kalau dulu zaman saya kecil, maka timbangan mama saya dulu ada buka toko kecil-kecil, itu harus dibawa kemana ya? Raja Wali atau mana? Dibawa lembaga meteorologi, ditimbang, ditera. Karena tidak boleh ada toknya, ada stempelnya. Harus timbangan itu sesuai, 1 kilo juga 1 kilo. Jadi dulu 20 tahun lalu kalau Bapak Ibu belanja buah di daerah Barata Jaya, saya nggak sebut dari suku mana, itu kalau Bapak Ibu beli buah 1 kilo ditumbang di rumah, jadi rapture 2 on, sampai rumah jadi 8 on. Betul apa betul? Ya, saya nggak sebut, tapi itu terjadi. Nah, pentingnya sebuah tera, pentingnya sebuah kalibrasi. Jadi tera itu harus dilakukan, kalibrasi itu harus dilakukan pada satu waktu tertentu, pada satu periode tertentu, untuk menjaga keakuratan dan kepastian bagi pengguna dan penyedia barang peralatan lainnya. Bapak Ibu mengenal di mobil itu namanya alat atau sporing balancing, ya. Roda mobil ini disporing, diselaraskan, ya. Bahasa Indonesianya sporing itu laras. Kemudian ada ngomongnya balance itu imbang. Jadi ada bingkil laras imbang, tetapi nggak umum. Nah, alat itu sendiri harus ditera, harus dikalibrasi supaya betul keadaannya. Jadi jangan sampai alat yang untuk untuk menyelaraskan itu menjadi tidak benar, Bapak Ibu. Kita tahu di dunia medis yang ada namanya automatic injection pump untuk memasukkan obat secara berkala di dalam dosis tertentu selama 8 jam, 12 jam, 24 jam. Harus benar, nggak boleh loncat-loncat. Itu juga harus dikalibrasi. Pekerjaan saya ini adalah memasang solar panel.
Dan setiap produk kita itu harus dikalibrasi sehingga output wattnya itu harus konsisten sama satu dengan yang lain, sehingga ketika dipasang tidak terjadi ketimpangan. Kita tahu peralatan dagang lainnya, SPBU, altimeter, luxmeter, dan yang lain-lainnya harus ada kalibrasi. Betul? Setuju? Kalau kita tidak dikalibrasi Bapak Ibu, kita akan merugikan orang dan merugikan diri sendiri. Coba kalau timbangan itu Bapak Ibu timbang 1 kilo, kemudian ternyata berat sesungguhnya adalah 1,1 kilo, yang rugi siapa? Kita yang rugi. Dan sebaliknya, kalau timbangannya 0,9 kilogram, maka pembeli akan dirugikan. Itulah pentingnya kalibrasi. Sesuatu yang harus dilakukan berkala di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kerohanian kita. Kita masih belum terlalu jauh masuk di tahun 2024 ini. Mari kita mengkalibrasi kehidupan kerohanian kita. Mari kita menyelaraskan kehidupan kerohanian kita dengan pencipta kita sendiri. Patokan kalibrasi seorang anak Tuhan yang benar adalah pada Kristus Yesus. Tidak kepada yang lain Bapak Ibu. Tidak kepada hamba-hamba Tuhan yang tertentu. Bukan saya tidak menghormati hamba-hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan termasuk saya bisa salah. Tetapi kalau kita mengkalibrasi kehidupan kita kepada Kristus, maka yang terjadi adalah tidak akan pernah salah. Nah Bapak Ibu, saya sampaikan bahaya kalau kita lupa atau jarang kalibrasi kerohanian kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama dikatakan menjadi tidak serupa dengan Kristus. Penyimpangan 1 derajat lama-lama dalam jangka waktu yang panjang, dalam perjalanan hidup yang panjang, maka akan terjadi penyimpangan lebih dari 1 derajat. Setuju katakan amin? Lebih Bapak Ibu. Bapak Ibu miring 0,1 derajat saja, maka di dalam jarak tertentu akan lebih dari puluhan derajat. Makanya bahaya kalau kita lupa kalibrasi atau jarang kalibrasi kerohanian kita. Nah yang pertama dikatakan menjadi tidak serupa dengan Kristus. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, tolong tampilkan. Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang serupa. Bapak Ibu, saya ingatkan di dalam dunia ini tidak ada lebih dari 2 pilihan. Yang ada adalah hanya 2 pilihan, serupa dengan Kristus atau serupa dengan dunia. Yang setuju katakan amin. Secara genetik wajah kita bisa serupa dengan ayahnya, serupa dengan engkongnya, serupa dengan mamanya, mirip dengan maknya dan sebagainya. Itu secara fisik. Tetapi saya katakan kalau perilaku kerohanian tidak ada pilihan lain, serupa dengan dunia atau serupa dengan Kristus. Dan saya yakin dan percaya yang kita hadir pada pagi hari ini, kita akan memilih serupa dengan Kristus. Makanya jangan serupa dengan dunia. Rasul Paulus menulis di dalam kitab Roma, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Bapak Ibu, seringkali di dalam masa-masa kesulitan, kita pura-pura tidak bisa membedakan antara kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Kita sering lupa bahwa ini adalah jahat di mata Tuhan dan tidak jahat di mata Tuhan. Seringkali kesulitan hidup membuat orang mata gelap.
Seringkali orang menjadi, nggak apa-apalah, kali ini bukankah pengampunan Tuhan itu tersedia dari sejak kita diselamatkan sampai hayat kita. Saya katakan memang benar, tetapi jangan bermain-main dengan pengampunan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan pulang, kapan kita mengakhiri hidup di dunia. Jadi poin yang pertama, biarlah kita tidak menjadi serupa dengan Kristus. Bahaya kalau kita tidak mengkalibrasi, maka kehidupan kita akan makin menceng, kita makin akan keluar jalur, makin tidak terkontrol, makin kita tidak peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, bahaya kalau kita jarang mengkalibrasi kehidupan kerohanian kita, maka tumpulah perasaan akan dosa atau tidak takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Mungkin kita berkata, itu loh seniorku, pemimpinku yang membawa aku ke gereja, dia aja kayak begitu, aku kan boleh juga kayak begitu. Saya katakan jangan. Standar kita adalah seperti Kristus. Standar kita adalah seperti Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak mengkalibrasi kehidupan ini, maka kita akan tumpul perasaan kepada dosa. Kita ngomong jinjailah, dia nyuri itu ya besar-besaran puluhan persen. Saya mas sedikit-sedikit aja. Dosa kecil, dosa besar itu adalah DOSA, sama di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bahkan dalam deskripsi Alkitab ditulis, kita belum berbuat zina, masih ada di pikiran, itu sudah berdosa. Detail sekali Alkitab itu mengatakan demikian. Di dalam Mazmur 36 ayat yang pertama dikatakan begini. Mazmur 36 ayat yang pertama dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, atau ayat kedua ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, dikatakan jangan kamu serupa dengan dunia. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya melihat banyak orang berkompromi dengan dunia, menjadi serupa dengan dunia, tidak ada bedanya dengan dunia. Saya tidak menyerang satu orang atau organisasi atau gereja manapun, tetapi mari kita introspeksi kepada diri sendiri. Adakah kita serupa, mulai mirip, memper dulu, sedikit-sedikit ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Kalau ada orang berhenti di satu tempat, ada tulisannya S gitu ya, orang lain berkata, "Kak Popo ngarepi kono motor." Kini yo Kak Popo nih muridnya. Saya berusaha untuk tidak begitu Bapak. Dengan rela jauh. Harga yang harus dibayar itu memang ada. Kalau kita tidak serupa dengan dunia. Amin. Harganya itu ada. Saya beberapa kali Bapak Ibu kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk bertransaksi karena dia meminta komisi yang luar biasa, karena dia meminta upping price di invoice, dan saya jelaskan saya tidak mau melakukan itu. Jadi kalau saya terlepas, ya saya nggak getun Bapak Ibu, karena saya lebih takut kepada Kristus daripada saya mendapatkan uang, tetapi saya menjadi seteru daripada Kristus. Hari ini Bapak Ibu saya katakan, mari kita mengkalibrasi kehidupan ini supaya kita tidak tumpul perasaan ini akan dosa. Bukan saya mau menjadi orang sok suci, tetapi firman Tuhan yang mengatakan begitu di dalam Mazmur. Bahkan di dalam terjemahan NET, New English Translation, dikatakan begini, an evil man is rebellious to the core.
He does not fear of God. Dikatakan orang jahat memberontak sampai ke akar-akarnya. Dia tidak takut akan Tuhan. Ini terjemahan yang cukup keras yang kita baca. Tetapi ini kebenaran dari Mazmur 36 ayat 1 dalam terjemahan NET. Orang itu akan memberontak, akan membuat jahat sampai ke akar-akarnya. Jadi dalam bahasa sehari-harinya gak ono sing diwedeni Bapak Ibu. Apalagi dia mempunyai bos, dia mempunyai supplier, dia mempunyai vendor, orang kuat, terjang aja. Nanti kalau ada masalah, panggil vendor saya yang di Jakarta, panggil HRD saya di Jakarta. Bapak Ibu, kita ini bukan lagi mengandalkan manusia, tetapi kita ini harus takut akan Tuhan. Jadi perasaan akan berdosa, perasaan akan tidak layak kalau murid Kristus berbuat seperti itu ada di dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Saya berkata begini, bukan kehidupan saya ini sudah benar, bukan. Tapi saya mulai belajar. Tahun 2024 ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki, untuk mengkalibrasi kehidupan-kehidupan kita yang dulunya masih miring-miring, yang dulunya masih kompromi-kompromi. Karena jangan lupa Bapak Ibu, setiap tahun, setiap kita memasuki tahun yang baru, maka usia kita itu berkurang. Makanya kalau ada orang nyanyian panjang umurnya, sebetulnya enggak, tambah pendek loh Bapak Ibu umurnya. Biar nyanyinya dinyanyikan 1 jam, umur tidak bisa dipengaruhi oleh nyanyian, tapi umur ditentukan oleh Tuhan sendiri, pemilik kehidupan. Jadi makin pendek umur kita, sing tambah genah Bapak Ibu, yang tambah waras, yang tambah berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Alam bawah sadar kita harus dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita akan peka terhadap dosa. Ada alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar ini bahaya Bapak Ibu. Itu yang akan membisikkan sesuatu yang ada pelanggaran-pelanggaran di dunia ini yang dianggap ya udah biasalah kayak begitu. Biasalah. Tetapi mari kita melihat kepada kebenaran Kristus di dalam kehidupan ini. Alam bawah sadar kita pentingnya dikuasai oleh Roh-Nya yang kudus. Karena Roh Kudus itu akan memberitahukan, Roh Kudus itu akan mengingatkan, Roh Kudus itu akan mencegah untuk kita melakukan sesuatu yang tidak senonoh, yang tidak benar di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Dan bahaya kalau kita tidak kalibrasi. Yang ketiga adalah menjadi seterunya Allah. Kalau kita terus-teruskan yang tadi 1-2 Bapak Ibu, maka kita akan menjadi seteru Allah. Ini yang harus kita hindari di tahun 2024. Mari kita menjadi rekan sekerja Allah, bukan seteru Allah. Yang setuju katakan amin. Cita-cita saya adalah saya menjadi rekan sekerja Allah. Di dalam segala kelemahan tubuh, saya tidak pernah menyalahkan Allah. Saya ada beberapa gangguan kesehatan, tetapi saya tidak pernah komplain kepada Tuhan. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya sudah melayani, saya sudah berbuat ini, kok Tuhan kasih ganjaran demikian. Saya tidak pernah. Saya berkata, beri kekuatan aku untuk aku kuat menjalani kelemahan-kelemahan tubuh. Di dalam Alkitab, Paulus itu menderita sakit Bapak Ibu. Dia kurang apa Paulus itu? Luar biasa, tidak ada bandingnya di dalam dengan hamba-hamba Tuhan di abad yang sekarang ini. Dia luar biasa, dia tidak takut mati. Dia memberitakan dengan kekuatan, dengan berani sekali. Saya percaya itu bukan diri Paulus, tetapi ada Roh Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia dengan berani mengabarkan Injil. Tetapi
dia masih mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tetapi yang terutama, dia menjadi kawan sekerja Allah. Dia tidak menjadi seteru Allah. Sekali lagi saya berdoa, khususnya untuk adik-adik yang sekolah STT. Saya berdoa, Anda adalah kawan sekerja Allah. Amin. Anda dibutuhkan Tuhan untuk memperbesar kerajaannya, untuk menjadi duta Kristus, untuk menjadi duta kerajaan Allah. Biarlah Anda dibaca oleh setiap orang, ada Kristus di dalam hidup Anda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan bahaya kalau kita tidak kalibrasi, maka kita akan menjadi terhilang. Setelah kita tumpul perasaan, maka kita menjadi seteru Allah, dan kita sudah tidak lagi peduli kepada kekristenan. Alkitab ini hanya sebagai kitab saran, bukan pedoman hidup. Saya katakan Alkitab ini bukan saran, tetapi Alkitab ini adalah way of life, jalan hidup kita, pedoman kita. Anda boleh baca buku-buku yang lain, tetapi saya katakan Alkitab ini adalah pedoman yang utama dan terutama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya di dalam kehidupan ini kita harus sesering mungkin mengkalibrasi supaya output kita menjadi benar. Setuju, katakan amin. Kalau kita alat-alat itu nggak dikalibrasi, outputnya juga salah. Jadi kenapa ada bengkel sporing, sudah di sporing Pak, alatnya bagus, tetapi kok dilepas setirnya masih miring? Ya memang ada understeer yang nggak benar. Tetapi kalau alatnya baik, operatornya baik, saya pastikan hasilnya pasti baik. Tetapi kalau alatnya baik, tidak pernah dikalibrasi, manpowernya juga mimbling, maka hasilnya sporingnya menjadi tidak benar. Hari ini saya percaya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah ditebus, kita diberikan kebaikan demi kebaikan, maka tentu kita akan mengkalibrasi kehidupan ini, mentera kehidupan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus menjadi patokan di dalam hidup ini untuk mengkalibrasi? Yang pertama yang seperti saya sebutkan tadi adalah firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam apa? Kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab itu ditulis untuk mengajar, untuk memberitahukan salah dan benar. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, puji Tuhan, Alkitab ini ditulis apa? Memperbaiki kelakuan dan mendidik. Tidak hanya seperti orang-orang Farisi, ada benar, ada salah, benar, salah. Tetapi untuk memperbaiki, saya percaya ketika kita makin sering baca Alkitab, maka hidup kita pasti berubah serupa dengan Kristus. Saya tidak percaya kalau orang sering baca Alkitab, maka hidupnya tidak berubah. Lambat atau cepat, pasti dia akan berubah. Saya percaya kalau kita benar sungguh-sungguh menjadikan Alkitab ini adalah Allah sendiri yang berfirman kepada kita, maka tentunya hidup kita akan berubah. Dikatakan Alkitab itu memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kata memperbaiki dan mendidik ini artinya ada yang dibenar, ada yang diperbaiki. Dari kesalahan diingatkan, dari ketidakbenaran diungkapkan.
Nah, respon kita ini harus benar. Ketika Alkitab menegur, ketika ada firman Tuhan menegur, baiklah kita memberi diri untuk ditegur dan kita mau berubah. Setuju, katakan amin. Kalau orang nggak mau berubah, itu maka Alkitab ini dijadikan hanya sebagai sebuah buku tentang kebajikan saja. Bapak Ibu, apa yang perlu kita pakai untuk mengkalibrasi kehidupan yang kedua? Yaitu doa. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Doa. Dalam Efesius 3 ayat 16 dikatakan begini, aku berdoa supaya ia atau Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu dalam rohnya di dalam batinku. Jadi doa ini jangan dianggap sebagai suatu kebiasaan, tetapi doa ini memang betul-betul nafas. Kelihatannya ya orang Kristen pasti berdoa, tetapi bagaimana sikap kita berdoa, bagaimana hubungan kita di dalam doa. Jangan doa ini dijadikan sebagai sebuah sebuah kebiasaan yang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan dilihat orang. Jangan. Tetapi naikkanlah doa itu untuk menyatakan terima kasih kita, untuk menyatakan ketidakmampuan kita, untuk menyatakan minta kemurahan Tuhan. Semua itu naikkan di dalam doa. Saya tidak menyuruh Anda berdoa dalam waktu tertentu. Ada orang yang berdoa meskipun saya juga tidak menentang. Harus pagi-pagi benar, seperti Tuhan Yesus bangun pagi-pagi. Terus terang Bapak Ibu, saya pagi hari berdoa tapi sebentar. Tapi saya banyak berdoa ketika saya di kantor. Saya mulai tutup kunci pintu. Saya mulai berdoa. Saya bilang kepada admin saya jangan diganggu 30 menit. Saya mulai doa. Saya setel pujian dimanapun. Dan hebatnya orang Kristen bisa berdoa tidak ditentukan waktu dan kapan dan di mana. Amin, Bapak Ibu. Anda boleh datang kepada Tuhan 24 jam. Allah kita adalah Allah yang omnipresent, dimanapun dia ada, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pergunakan hak istimewa itu. Berdoalah setiap waktu. Dulu saya masih sering perjalanan keluar kota di pesawat 3 jam, 4 jam ke Papua. Saya pergunakan untuk baca firman dan berdoa. Karena itu buat apa kita membuang waktu-waktu? Sebisa mungkin isi kehidupan kita bukan hanya dengan melihat Facebook dan Instagram meskipun tidak dilarang, tapi isi dengan berdoa. Amin, Bapak Ibu. Kehidupan ini makin sulit, Bapak Ibu. Anda tidak bisa dipulihkan dengan sering melihat Facebook dan Instagram. Tetapi kalau Anda sering baca firman dan berdoa, maka Anda bisa dipulihkan. Tuhan bisa memberikan jalan keluar yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Dia selalu menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya, dengan cara yang tidak pernah bisa kita pikirkan sebelumnya. Bapak Ibu, doa ini untuk menguatkan iman kita, supaya kita serupa di terah hidup kita. Yang ketiga, jaga pergaulan. Baca firman sudah bagus, berdoa sudah, pergaulannya sama orang-orang. Bukan kita mau jadi kaum eksklusif, bukan. Tetapi yang mau saya katakan, bergaulah dengan semua orang, tetapi khususnya bergaulah dengan orang-orang yang bisa mengencourage, membangun kerohanian kita. Jadi kumpul gitu ya, acaranya memang makan, tapi bahas kebenaran firman Tuhan. Aku kok gak ngerti,
Saya sering tanya Pak Edi ini gimana nih Pak Edi? Pak Edi akan menjelaskan kepada saya dan sebaliknya. 1 Korintus 15 ayat 33, ayat yang sangat-sangat terkenal. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau Anda tidak berkata amin, Anda berarti tidak mengaminkan isi Alkitab. Jauh hari Paulus di dalam Korintus menulis ini. Pergaulan yang buruk merusak kebaikan merusak kebiasaan yang baik. Jadi batasi Bapak Ibu, serius. Batasi. Tahulah kelemahan kita. Saya lupa namanya, mungkin Pak Edi ingat. Ada seorang yang biasa minum alkohol di Amerika sana. Dia bertobat di jamaah Tuhan dalam sebuah KKR, saya lupa sekali. Tapi saya ini baru keinget. Dan di dalam perjalanan hidupnya, dia tidak ada mentor, Bapak Ibu. Dia pertama bergaul dengan orang-orang gerejanya. Tetapi lama-lama, dia kembali bergaul dengan hopeng lamanya dia. Aku nggak punya duit untuk minum. Oh nggak apa-apa, tak kasih. Bagaimana orang kebiasaan merokok? Pertamanya Anda beli, enggak. Dikasih teman, betul? Betul, cobaan. 1, 2, 3 teman. Lama-lama nikmat. Lama-lama beli sendiri. Jadi itulah kebiasaan yang buruk. Dan sejarah mencatat, orang itu satu hari diketemukan mati di selokan depan bar karena dia mabuk dan overdosis. Sungguh tragis. Hari ini batasi pergaulan Anda. Saya katakan bukan tidak boleh bergaul dengan orang dunia. Anda masih ada di dunia. Tetapi Anda jangan serupa dengan dunia. Batasi pergaulannya. Anda bisnis, ya sebatas itu saja. Bahkan kita harus menjadi terang, menjadi garam bagi mereka. Setuju katakan amin. Jangan kita yang digarami mereka. Udah gak usah ke gereja. Kita coba cara lain. Lu ke gereja berapa lama? 10 tahun. Hidup lu kok begitu-begitu saja. Ini buat kenalin ini cara yang lain. Lu lihat kan, biasanya iblis itu manis loh Bapak Ibu. Iblis zaman sekarang tidak seperti singa mengaum-ngaum. Iblis sekarang ini humanis. Kelihatannya cengli, kelihatannya manusiawi, kelihatannya bisa diterima dengan akal. Lu lihat gua, kehidupannya bagaimana? Satu kali saya mempunyai seorang pelanggan di daerah Kediri. Waktu itu dia lagi terpuruk. Tapi saya percaya dia. Dia tanya, kamu masih percaya saya untuk ngutangi barang sebuah perusahaan angkutan di daerah Kediri? Mungkin istrinya Pak Edi tahu. Iya, aku percaya kamu. Saya sunyanya cuma begini. Saya sudah untung dari dia bertahun-tahun. Kalau dia nota ini satu kali dicek gitu ya, nggak dibayar kan? Ya sudahlah. Saya masih untung lebih dari nota itu. Saya support, dia bayar. Saya support, dia bayar. Sampai dia itu empati dengan saya. Dia telepon saya, dia datengin saya. Dia ngomong begini. Kamu tahu tuh keadaanku begitu terpuruk kan? Kekayaan yang aku miliki tidak cukup untuk bayar. Ya saya tahu. Dikepung bank lah, dikepung kreditur, dikepung. Ya sampai kadang nggak berani pulang. Dan dia ke satu orang di gunung tertentu. Dan dia dipulihkan.
tanda kutip dipulihkannya, dia kaya kembali. Dia empati dengan saya. Ayo, tak kenal no guruku, mbahku. Tak omongi, mbahku wis mati. Aku gak perlu mbah meneh. Aku perlu Kristus. Setuju katakan amin. Kita jangan sungkan dengan identitas kita. Setuju katakan amin. Supaya orang ini gak koceh terlalu banyak. Aku pengikut Kristus. Aku percaya Kristus. Oh iya, gak ada salahnya toh mencoba. Ini bukan soal makan gulai, Bapak Ibu. Kalau gulai gak enak, coba tahu campur, Bapak Ibu. Tapi soal keyakinan, sekali kita percaya Kristus, kita tetap menjadi pengikut Kristus. Jadi saya batasi pergaulan. Karena kalau saya makin intens dengan dia, loh, kita ini bukan Superman, Bapak Ibu, yang pasti kuat. Oleh karena kita ada masalah di bidang juga ekonomi, kalau diiming-imingi terus begitu, bisa kita ini terpengaruh. Makanya saya katakan jaga pergaulan. Bahkan Paulus di dalam suratnya di Korintus, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Siapa yang bisa menilai pergaulan itu buruk atau baik? Kita sendiri berdasarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan berdasarkan orang tertentu. Kamu bisnis, saya layani. Tapi kamu lebih dari itu, sorry. Bahkan kalau kamu karena aku nggak ikut kamu nggak ngambil barang, ya saya terima itu. Saya siap. Percayalah, ketegasan kita dalam hal mengikut Kristus, Tuhan pasti akan adakan perhitungan untuk kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ibarat sebuah mobil. Kalau masuk etapa medan yang cukup berat, maka sesungguhnya kita harus makin sering diservis, makin sering disporing, makin sering ditera, supaya keakuratannya, keserupaan dengan Kristus itu selalu menjadi way of life dalam hidup kita. Jangan berikan peluang sekecil apapun. Sebuah kapal tenggelam, bukan kapal itu langsung pecah, tapi kebocoran yang kecil yang diabaikan itu akan menjadi penyebab tenggelamnya sebuah kapal yang besar. Saya katakan hari ini, jangan beri peluang sekecil apapun terhadap dosa, karena itu akan bisa menenggelamkan kehidupan kekristenan kita, menenggelamkan kepercayaan kita akan Kristus. Dimulai dengan meremehkan hal-hal yang kecil, yang kelihatannya kita mau sementara. Nanti kalau saya sudah pulih, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya sudah sembuh, maka saya akan kembali ke Kristus. Kita sekali dikuasai kekuatan daripada si iblis, kita akan sulit untuk melepaskannya kalau tidak dengan kasih karunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jagalah perbuatan kita. Seringlah sporing, seringlah kita balancing, seringlah kita ditera dengan lembaga teranya Tuhan, dengan buku kehidupan yang abadi yang bernama Alkitab. Kok nggak ada suaranya? STT. Buku abadi ini bukan perimbon ini, Bapak. Alkitab. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekarang ini luar biasa, Bapak Ibu. Pemikir-pemikir sudah memikirkan, sudah menerbitkan Alkitab yang jilid 2 ya Pak. TB2 ya Pak ya. TB2. Luar biasa. Saya mencoba belajar terus-menerus. NKJV, NET, NLT itu menguatkan kita. Bahkan kebenaran-kebenaran akan diungkapkan. Mungkin Anda baca satu kali tidak mengerti, enggak apa-apa, lalui saja. Pak, aku baca di ayat ini enggak ngerti Pak, makanya aku renungkan siang dan malam sampai 3 bulan satu ayat. Gak niat ini Bapak Ibu.
macet di situ. Baca aja berkali-kali. Nggak terus. Nanti satu kali diskusi dengan teman. Pasti Roh Kudus itu akan memberikan iluminasi kepada kita, pengertian kepada kita apa arti daripada kebenaran firman ini. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 26 ayat 2. Ini ungkapan daripada Daud yang luar biasa. Ayat yang sangat terkenal. Mazmur 26 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Bapak Ibu, ini keberanian Daud untuk minta dikalibrasi oleh Tuhan, minta diuji. Bukan Daud sudah merasa jagoan dan sudah merasa benar. Justru Daud merasa dia perlu diuji, dia perlu dimurnikan oleh Tuhan. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan, jangan datang dengan kesombongan kita. Tuhan, aku sudah berkhotbah. Tuhan, aku sudah mengadakan KKR. Tuhan, aku sudah memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu. Tetapi datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati. Ujilah aku ya Tuhan. Ini perasaan Daud. Daud ini bukan orang yang terlalu baik, Bapak Ibu. Dia banyak pelanggaran. Tapi kenapa kok Tuhan itu berkenan kepada Daud? Karena Daud berani berkata, ujilah aku ya Tuhan. Selidikilah batinku dan hatiku. Hari ini, ayat ini biarlah menjadi ayat penutup. Dan ayat yang boleh terngiang di dalam kehidupan kita. Kita boleh berkata, ujilah aku Tuhan. Karena setiap hari, setiap waktu, kita harus dikalibrasi oleh Tuhan. Daud minta ditera oleh Tuhan atas kehidupan kerohaniannya. Adalah bahaya besar ketika kita sudah merasa benar tanpa diuji, dikalibrasi oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jangan sampai kita berkata begini, aku Kristen udah 20 tahun, kamu 10 tahun, kamu belum apa-apa. Kerohanian kekristenan, kedewasaan bukan ditentukan oleh berapa tahun kita ikut Tuhan. Setuju, katakan amin. Tetapi seberapa kita dekat dengan Tuhan, seberapa kita bisa merenungkan kebenarannya, seberapa kita bisa berdoa dengan konsisten. Jangan berdoa itu nek ilingai. Jangan berdoa hanya kalau kepepet. Jangan hanya berdoa kalau ada perlunya. Buatlah berdoa itu kerutinan, seperti Anda makan, seperti Anda tidur. Menjadi sebuah kebutuhan yang harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak lakukan, maka saya merasa mati. Demikian pula dengan baca firman Tuhan. Jadikanlah itu sebuah kebutuhan primer, bukan sekunder. Setuju, katakan amin. Sekunder itu begini, kalau Anda nggak melakukan itu, nggak apa-apa. Anda nggak mengutamakan itu, tidak apa-apa. Tapi jadikanlah itu yang primer, yang utama di dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Allah akan menambahkan semuanya kepada kita. Saya sudah maju ke depan, WL. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tetapi kalau kita mengkalibrasi kehidupan kita dengan Tuhan, mungkin pertamanya kita harus bayar harga. Kita harus tanggalkan dosa kita. Ketika kita dikalibrasi, maka ada adjustment, ada pencocokan. Betul, Bapak Ibu? Kita ada dicocokkan, kita di-tuning, kita diselaraskan, dan itu menjadi sakit bagi kehidupan kita. Ketika kita diselaraskan dari kehidupan dosa kita, dari penyimpangan kita, dari ketidakbenaran kita, itu adalah sakit, Bapak Ibu. Saya pun belajar menerima kesakitan itu.
Tetapi saya percaya kesakitan itu tidak membawa kepada kebinasaan, tetapi kesakitan itu membawa kepada kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini sambil kita bangkit berdiri. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Pujilah aku, nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Pada minggu hari ini, biarlah kita menguji hati kita, biarlah kita introspeksi atas kehidupan kerohanian kita. Mungkin kita sudah keluar dari jalurnya Tuhan, mungkin kita ada penyimpangan sedikit. Hari ini Bapak Ibu, jangan biarkan penyimpangan yang sedikit itu diterus-teruskan, karena akan terjadi penyimpangan yang besar di kemudian hari. Hari ini Bapak Ibu, biarlah saudara dan saya mau mengkalibrasi kehidupan. Saya belajar tiap hari, saya minta ampun, saya minta ditahirkan, saya minta diuji, saya minta dibenarkan oleh Tuhan. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ngakulah di hadapan Tuhan. Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa yang diakui. Dosa yang diakui adalah mendatangkan pengampunan daripada Allah. Hari ini Bapak Ibu, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, biarlah hati kita benar, pikiran kita benar, roh kita cium dengan Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dan saya serahkan kepada Bapak. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku menyangka yang Tuhan Tuhan, Kaulah yang disembah, yang disembah, yang disembah.
Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur karena memberikan kami anugerah-Mu yang besar ya Bapa. Bapa, dan ibadah bersama kami pada hari ini, firman-Mu menegur kami, firman-Mu mengingatkan kami, dan firman-Mu mengoreksi kami semuanya. Agar kami dalam kehidupan tengah-tengah dunia ini, kami terus senantiasa mau mengecek apa yang ada dalam hati kami, pikiran kami, tindakan kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Terima kasih. Saya mengucap syukur. Kau sudah mengutus hamba-Mu menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami, mempersiapkan setiap hati kami yang saat ini ada di ruangan ini, untuk kami benar-benar boleh, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebelum kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu dalam perjamuan kudus Tuhan, firman-Mu itu sudah membasuh kami. Firman-Mu itu yang sudah melayakkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah dalam ibadah ini khususnya. Kalau sebentar kami boleh makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Setiap awal bulan jadi sesuatu yang spesial bagi setiap kami dalam ibadah kami. Ketika kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang dicurahkan melalui perjamuan kudus. Oleh anugerah-Mu kami boleh kembali diingatkan, kami boleh dikembalikan, dibawa kembali untuk datang ke kayu salib-Mu lewat perjamuan kudus. Mungkin selama ini kami sudah terlalu jauh menyimpang. Mungkin selama ini kami sudah berjalan terlalu jauh meninggalkan Engkau. Apa yang ada dalam pikiran kami, hati kami, bahkan perkataan dan tindakan kami, mungkin kami sudah menyakiti Engkau. Mungkin bahkan kami sudah menyalibkan Engkau. Tapi lewat perjamuan kudus-Mu, dalam kasih anugerah dan kemurahan-Mu, bukan karena kebetulan, bukan karena kebiasaan, tapi oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau membawa kami kembali untuk datang bersimpuh di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang Kau kumpulkan di tempat ini. Amin. Kami mengucap syukur. Kami memberkati roti dan anggur yang ada di tengah-tengah kami. Biarlah oleh kasih anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan dan yang dicurahkan bagi kami semuanya. Dalam anugerah-Mu kami boleh makan
roti yang adalah tubuhmu, dan anggur yang adalah darahmu ya Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah melayakkan kami semua untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Sempurnakan seluruh dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan seluruh dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mas ganti-Mu, Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Sempurnakan seluruh dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat roti dan anggur di tangan kita. Memuliakan Bapa di surga, kami mengangkat tinggi roti dan anggur yang oleh anugerah-Mu jadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Bapa di surga memberkati akan roti dan anggur yang kami angkat tinggi ini, yang adalah tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga ketika kami makan roti ini dan kami minum anggur ini, boleh menjadi alat anugerah yang dari Bapa di surga untuk memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, roti ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa kita? Amen. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah anggur yang menunjuk kepada darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Kita angkat tinggi tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami terima kasih Bapa di surga. Sungguh Kau teramat baik bagi kami. Sungguh kasih anugerah dan kemurahan-Mu limpah dalam hidup kami. Terima kasih buat bulan Februari ini. Terima kasih karena kami percaya, terlebih khusus di sepanjang bulan Februari ini, Engkau sudah menguatkan kami, Engkau menolong kami, Engkau meneguhkan kami lewat perjamuan kudus-Mu ini. Sehingga di sepanjang perjalanan kami di bulan Februari ini khususnya, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Tangan-Mu yang meneguhkan, tangan-Mu yang menguatkan, tangan-Mu juga ya Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami tidak dapat membalas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Inilah kami segenap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapak, ini kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Kau berkenan agar setiap persembahan, setiap benih iman, setiap perpuluhan, dan apapun yang kami persembahkan pekerjaan-Mu di tempat ini, Bapak, bila kiranya Kau memberkati setiap kami semuanya. Kami percaya berkat-Mu limpah atas kami semuanya ya Bapa. Engkau yang akan menolong setiap kami dalam pekerjaan,
dalam pelayanan, dalam studi, dan apapun yang kami lakukan. Berkat-Mu limpah atas kami. Haleluya. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Kami mengangkat wajah kami mengangkat tangan kami hanya kepada Engkau, ya Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berharap. Sepenuhnya kami berharap hanya kepada Engkau. Haleluya. Ini kami semua Bapa, kami memandang kepada Engkau, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah dari Bapa kita di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat anugerah dan kemurahannya yang terbaik turun limpah atas setiap kita semuanya. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dan dalam pekerjaan kita, dan apapun yang kita kerjakan dan lakukan, senantiasa limpah oleh kasih anugerah, kemurahan, dan berkat-berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Oleh karena cinta kasihnya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaannya oleh Roh Kudus yang akan menolong, menguatkan, meneguhkan, dan menuntun setiap kita semuanya dari mulai sejak siang hari ini, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita adalah anak-anak Bapa yang diberkati, yang ditolong oleh Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati dan ditolong Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu.